peluang kriminalisasi. Benarkah demikian? Kita akan bahas malam hari ini bersama Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, dan juga Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam, Bapak-bapak. Oke, saya ke Pak Usman Kansong dulu. Pak Usman, sebenarnya apa sih alasan ada perubahan dalam Undang-Undang ITE melalui revisi Undang-Undang ITE? Masih di mute, Pak Usman? Malam, Pak Usman. Selamat malam. Oke, selamat malam. Ya, jadi kenapa Ya. Pak alasannya harus ada perubahan nih? Iya, jadi kalau kita lihat secara kronologis, waktu Undang-Undang ITE yang pertama diundangkan, ya disahkan, muncul banyak penolakan, bahkan ada judicial review, terutama terkait dengan pasal penghinaan, pencemaran nama baik. Nah, kemudian direvisi di perubahan pertama, ya perubahan pertama sudah lebih baik, ya, tetapi memang masih ada perbedaan tafsir, ya perbedaan tafsir orang-orang yang semestinya tidak dikenakan undang-undang tersebut itu terkena undang-undang tersebut karena adanya perbedaan tafsir. Ya, sebagai contoh kasus Baik Nuril, ya Baik Nuril, kemudian ada beberapa contoh lain, ya termasuk beberapa catatan misalnya yang menimpa wartawan ataupun pers. Ya, ada perbedaan penerapan. Nah, karena itu dilakukanlah perubahan kedua. Ya, perubahan kedua itu jadi semangatnya adalah menghadirkan kepastian hukum supaya tidak ada perbedaan pendapat lagi yang biasa masyarakat menyebutnya pasal karet. Ya, tidak ada lagi pasal karet. Ya, karena di dalam Undang-Undang ITE perubahan kedua ini di pasal 45 diatur pengecualian. Ya, ada 3 pengecualian. Ya, kalau pernyataan pendapat itu untuk kepentingan publik, ya maka tidak bisa dikenakan undang-undang ini. Kemudian Tapi untuk pembelaan diri. Tahu caranya Pak Usman, ada tadi ya perbedaan untuk pandangan publik dan yang bukan nih. Jangan-jangan saya nanti kalau bisa memberikan pandangan bisa terkena undang-undangnya ITE. Ya, itu harus dibuktikan memang. Ya, harus dibuktikan. Subjek hukum bisa membuktikan bahwa itu adalah untuk kepentingan publik. Kemudian yang kedua adalah untuk pembelaan diri, sebagaimana dalam kasus Baik Nuril itu sebetulnya adalah pembelaan diri, ya, pembelaan diri dari kepala sekolahnya misalnya yang melecehkan lah secara seksual, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga ini terkait dengan kesusilaan, ya ada pengecualian kalau itu menyangkut seni budaya, fotografi misalnya. Nah, itu tidak bisa dikenakan, ya pasal kesusilaan di dalam undang-undang ini begitu. Nah, jadi sudah ada pengecualian-pengecualian yang menurut kami ini akan menghadirkan kepastian hukum, mengurangi elastisitas, ya kira-kira begitu, mengurangi elastisitas penerapannya di lapangan begitu. Oke, saya tanyakan kalau gitu ke Pak Usman Hamid. Pak Usman, kalau yang dinilainya dengan revisi Undang-Undang ITE perubahan kedua ini lebih memberikan kepastian hukum atau makin menakutkan masyarakat nih untuk memberikan pendapat? Pak Usman Hamid sudah bergabung melalui sambungan telepon. Malam Pak Usman. Oke, masih belum tersambung. Oke, saya balik lagi ke Pak Usman Kansong. Oke, tadi harusnya adalah memberikan kepastian hukum ya Pak ya. Nah, tapi kemudian yang dirasakan masyarakat juga seperti ini nih, larangan disengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan mendudukan dalam bentuk informasi elektronik itu penambahan masukannya, betul begitu? Iya, jadi karena prinsip Undang-Undang ITE ini itu adalah bahwa kebebasan dan hak berpendapat, ya ini harus juga mempertimbangkan hak dan kebebasan orang lain juga. Ya itu, jadi semangatnya ada di situ. Dan hal-hal seperti ini juga berlaku kok di negara lain. Coba Mbak cek misalnya di Eropa. Ya di Eropa itu seperti ini, ya Undang-Undang ITE itu sebagian memang mengacu kepada aturan serupa di Eropa. Ya di Eropa yang menganut free speech absolutism itu kan Amerika, tapi Eropa tidak menganut seperti itu.
Eropa menganut istilah saya itu deliberative free speech. Tapi kalau Amerika memang free speech absolutism, walaupun sekarang juga sudah ada perubahan. Ya, artinya mau diatur. Kalau kita lihat di Amerika sendiri banyak Pak negara Usman Kansong, bagian. saya tahan dulu sampai di situ ya. Saya tahan dulu sampai di situ. Saya mau bertanya kepada Mas Usman Hamid. Pak Usman Hamid, selamat malam. Mudah-mudahan sambungan teleponnya sudah baik. Belum? Lanjutkan silakan Pak Usman Kansong. Iya, bahkan di Amerika sendiri pun kendati dia menganut free speech as absolutism, tapi ada tafsir-tafsir baru. Ya, sehingga kalau kita periksa di banyak negara bagian di Amerika sudah memunculkan undang-undang semacam undang-undang ITE. Ya, misalnya negara bagian California itu sudah memiliki undang-undang melindungi anak ya dari misalnya bullying di internet. Tapi ya, kalau mau menyatakan pendapat, gimana kita bisa tahu itu menyerang atau enggak, kan belum tentu niatnya itu. Saya mau coba tanya ya, Pak Usman Kansong ya. Itu kan nanti dilaporkan. Ya, yang ketiga, yang lain lagi adalah bahwa kalau memang ada orang yang merasa terhina, ya dia harus subjek hukum itu yang melaporkan, tidak boleh orang lain. Jadi yang dihina itulah, yang merasa dihina itu yang melaporkan. Kan berhak juga dia kan dia berhak juga untuk mempersepsi bahwa ini adalah hinaan begitu dan melaporkannya kan begitu. Itu tadi yang saya sampaikan, prinsip kebebasan dan hak berpendapat juga harus mempertimbangkan hak dan kebebasan berpendapat orang lain. Oke, kita tahan dulu sampai di situ Pak Usman Kansong. Saya mau tanya ke Mas Usman Hamid. Malam Mas Usman Hamid. Selamat malam, selamat malam. Nah, ini sambungan teleponnya sudah bagus. Mas Usman Hamid, menurut pandangannya, revisi Undang-Undang ITE, perubahan kedua, ini makin menguntungkan, memberikan kepastian hukum buat masyarakat, atau sebaliknya nih, makin membuat takut masyarakat yang bersuara? Belum banyak karena kebatinan yang berubah sebenarnya di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat sipil yang masih berharap sebenarnya pemerintah memberi waktu agar ada proses konsultasi yang lebih meluas dan lebih bermakna. Nah, di dalam pemerintah sendiri sebenarnya ada semacam kesan bahwa antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi itu kurang koheren di dalam menyiapkan rancangan dan pembahasan hingga pengesahan yang baru terjadi beberapa hari lalu. Bahkan hingga 3-4 bulan yang lalu, kami bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti berusaha untuk meyakinkan Kementerian Kominfo agar mau membuka naskah tersebut, daftar inventarisir masalah, dan juga tahapan untuk menuju pengesahan. Nah, saat itu kami kesulitan untuk meyakinkan Kementerian Kominfo, dan kelihatan sekali proses ini memang seperti diburu-buru. Benar bahwa undang-undang ini sudah 2 tahun disiapkan, tetapi proses konsultasinya sangat tertutup, dan itu tadi yang saya katakan, bahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam 3-4 bulan lalu masih kesulitan untuk meyakinkan Kominfo agar mau membuka rancangan undang-undang yang mau disahkan Mas Usman Hamid beberapa hari lalu. Kenapa menurut Mas Usman ini tadi terkesannya buru-buru, terkesannya tertutup, padahal udah diminta untuk buka-bukaan aja, biar ada saran juga yang bisa diberikan sama teman-teman? Ya, mungkin karena kejar setoran ya. Arti kami tidak melihat ada kemajuan yang berarti di dalam revisi kedua Undang-Undang ITE. Seharusnya pasal-pasal pencemaran nama baik itu tidak ada di dalam undang-undang itu. Dan masalahnya juga saya kira bukan sekedar soal hukuman yang sudah lebih ringan, tapi bagaimana negara tetap mempertahankan peraturan yang berpotensi untuk memberangus kritik-kritik di dalam masyarakat. Kritik-kritik yang damai tentu saja terhadap pejabat publik, pejabat negara, pejabat lembaga-lembaga negara yang dalam hukum pidana yang baru sudah dilarang untuk misalnya mengkritik atau dengan dalih. Jadi ada ketakutan kritik-kritik yang membangun justru itu nggak ada lagi ya? Betul sekali, itu yang saya kira juga tercermin di dalam survei harian Kompas beberapa waktu yang sebelumnya, di mana semakin banyak masyarakat yang takut di dalam berpendapat, padahal pendapat masyarakat adalah tanda partisipasi, dan partisipasi tinggi bisa meningkatkan legitimasi pemerintah di dalam mengambil kebijakan. Pak Usman Kansong, itu katanya masyarakat justru malah takut tuh, bahkan diminta untuk biar ada saran begitu dari rancangan perubahan, malah terkesannya tertutup, buru-buru. Pak Usman Kansong?
Ya, jadi memang salah satu yang dipersoalkan oleh masyarakat sipil adalah proses ya. Ada 14 kali pertemuan, rapat-rapat untuk membahas itu dan saya kira sudah melibatkan beberapa kelompok masyarakat sipil. Mungkin memang tuntutannya atau keinginannya lebih banyak lagi ya rapat-rapat seperti itu. Ada 318 DIM ya daftar isian masalah begitu. Itu juga sebagian adalah masukan dari teman-teman masyarakat sipil, walaupun memang kebanyakan dari fraksi-fraksi ya di DPR begitu. Nah, kemudian memang kita juga paham, kita tahu ada keinginan untuk penghapusan pasal penghinaan ya, tetapi pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita masih memerlukan pasal itu ya, yang penting ya ada ya seperti saya sampaikan tadi, ada pengecualian-pengecualian ya, sehingga penerapannya di lapangan itu tidak memunculkan masalah. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau Mas Tapi memang kemarin ya kita juga dialog, diskusi dengan teman-teman Komisi 1, ini mungkin bisa menjadi masukan, artinya partisipasi bermakna yang lebih luas itu di masa-masa mendatang dalam perumusan peraturan, regulasi itu ya memang diperlukan ya. Saya kira ini masukan baik sekali begitu. Oke, Mas Usman, kalau gitu sarannya apa sih supaya perubahan kedua undang-undang ITE ini bukannya malah makin mencederai hak masyarakat untuk memberikan kritikan yang atau saran yang baik gitu? Ya, jadi belum. Mas Usman Hamid maksudnya. Oke, ada dua Usman. Iya. Kita Pak Anwar Usman juga biar lebih. Silakan, Mas. Kami waktu itu sudah memutuskan agar ada penundaan lah setidak-tidaknya untuk memastikan partisipasi masyarakat bisa lebih maksimal. Tapi tampaknya himbauan itu tidak didengarkan. Nah, sebenarnya kami ingin sekali agar masyarakat menjelang pemilu ini berkonsentrasi pada pemilu dan bebas di dalam menyuarakan pendapatnya. Ada aturan-aturan yang misalnya masih mengatur tentang pencemaran nama baik, penghinaan pejabat, itu membuat masyarakat jadi ragu, apalagi hari-hari terakhir ini diwarnai dengan pemberitaan seorang seniman yang sangat terkenal, Butet Kertarejasa bersama teman-temannya mengalami intimidasi. Data kami juga menunjukkan bahwa kasus pencemaran nama baik yang diatur di dalam Undang-Undang ITE sebagian besar dikenakan kepada pihak-pihak yang kritis dan pihak-pihak yang menentang kekuasaan. Dalam kasus yang lebih buruk, masalah ini kerap kali dipakai untuk membungkam aktivis-aktivis hak asasi manusia. Jadi kami sangat berharap waktu itu agar ada penundaan. Di tahun ini saja atau bahkan dalam beberapa bulan terakhir itu ada setidaknya 40 kasus yang masuk ke kantor Amnesty International. Ini yang sangat kami perhatikan dengan serius. Oke, jadi perhatian besar adalah dalam perubahan kedua Undang-Undang ITE atau rancangan Undang-Undang ITE ini tidak makin membuat masyarakat menjadi takut untuk bersuara. Terima kasih Mas Usman Hamid, terima kasih juga Pak Usman Kansong. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih banyak Kompas TV.